Olah dua begitu, itu, tetap aja pembelaannya makanya. kepada babi lawi Tapi itu. Betul, begini, poinnya betul. begini, sebentar, 1 menit. Poinnya begini. Kalaupun mereka orang mau mengisbat, mengakui, terserah mereka. Toh kita ini berpikiran waras yang mencari kebenaran sejati. Fakta yang kita cari adalah kebenaran bersama-sama, yaitu apa? Diakui atau tidak oleh keluarga yang nyata. Keluarga Nabi yang nyata, satu perilakunya, satu akhlaknya, ajarannya, sudah ada poin-poin itu. Jadi kalau masih ada yang mengaku-ngaku paling tahu nasab Nabi, itulah sebenarnya pembohong besar. Yang jelas, sebelum nakobah-nakobah di dunia itu mengisbat mereka semua, kita masih bisa menanyakan benar atau tidaknya dari perilakunya, dari ucapannya, dari narasinya, dari sukunya. Bisa ketahuan. Nabi dari suku apa, dia dari suku apa. Seperti Mustamar itu. Jadi Bang Kamandanu itu sudah final. Kita tidak membahas izin, itu sudah ya. final. Sebentar izin. Sudah final artinya sampai saat ini pun tidak akan terbukti, tidak akan tersambung, itu sudah final. Justru yang kita bahas itu ada sebuah pernyataan Ketum PBNU yang bikin goncang. Sementara kita sebagai Nahdiyin, militansi NU meskipun bukan struktural ataupun kultural, tapi kita militansi, cinta kepada NU, cinta kepada PBNU. Tapi ada ketum yang bernarasi seolah-olah justru membela babi lawi. Dan ini menggoyang kita. Bahkan sekarang sudah muncul, nampak sekali ini sekarang. Bermunculan ketika di debat Komal-Komal itu, mereka para jongos itu mengatakan bahwa PBNU aja sudah mengakui babi lawi tersambung ke Rasulullah. Ini kan bahaya pernyataan ketum ini. Ya kalau Jadi, NU pun begini, mengakui, Bang sebentar, Riki, kalau NU saya- mengakui tapi nakoba dunia tidak mengakui, mau apa? maksud saya izin. begini. Sebentar, Jangan sampai kita itu meleset target. Target utama itu kalau maupun seperti saya tadi utarakan, fokus kepada Roisul Am. Karena yaitu dia tadi yang jadi sumber yang bisa ngedikte, yang bisa, maksud saya begini, ketika misalnya ketua umum nih menyatakan dukungan kepada Kiai Haji Iman, Roisul Am bisa memecat loh ketua umum, karena dia punya otoritas untuk memberhentikan secara sepihak. Karena itulah otoritas yang ada di PBNU itu, Pak. Karena pemegang kekuasaan tertinggi itu Roisul Am, itu satu. Terus kedua, ketika berbeda pandangan antara Roisul Am dengan ketua PBNU, maka Sebentar Bang Ruhi, sebentar Bang Ruhi, di bawah sebentar, itu izin. akan mengikuti Roisul Am. Pemegang keputusan di PBNU setelah kita teliti, kita kaji, itu tidak ada Rois-an itu punya keputusan di dalam ADART-nya itu, yang pemegang keputusan itu adalah muktamar atau rapat kepengurusan atau rapat anggota yang punya otoritas. Jadi bukan pemegang keputusan tertingginya itu ada di Rois-am, tidak seperti itu di dalam ADART kalau saya tidak salah. Karena itu pernah dibahas. Gus Riki ya, maksudnya harus dipahami psikologis di NU, karena Roisul Am itu yang disepuhkan daripada struktur, yang paling dihormati, yang paling dijunjung tinggi gitu kan, dan tidak boleh, tidak elok di NU khususnya gitu, terlepas daripada ada aturan atau enggak aturan, yang namanya kepengurusan harian itu gitu, tanfid itu harus tunduk kepada Roisul Am, baik itu secara tadi ADRT ataupun meskipun tidak ada ART, sekiranya tidak boleh mendahului langkah atau berseberangan pemikiran atau langkah dengan Roisul Am ini. Karena di NU itu seperti Bang itu. Riki, izin Bang Riki ya. Pemilihan ketum PBNU itu bukan hanya masalah keilmuan, tetapi politisi juga di situ, ada politiknya juga. Jadi seperti yang dikatakan Kiai Said, itu sekarang semua masyarakat yang itu mulai paham bahwa pemilihan ketua umum PBNU juga syarat akan muatan politik. Itu yang harus kita pahami bersama juga. Kalau hari ini ada statement kayak gitu,
muatan politiknya harus kita pahami juga. Jadi kalau selama kita harus pegang di dalam diri kita, di dalam garis bawahi, bahwa selama nakobah dunia tidak mengisbat mereka, tidak mengakui mereka sebagai duriah Nabi, kenapa kita harus mengakui? Itu poinnya. Kalaupun sampai seluruh pengurus, sampai ranting anak ranting, semuanya mengakui Ba'alawi cucu Nabi, tetapi kalau nakobah seluruh dunia tidak mengakuinya, kita mau bikin apa? Mau mengikuti? Ya mohon maaf. Kita lihat dari akhlaknya, kita lihat dari kesukuannya, kita lihat dari raut wajahnya, kita lihat dari lapang dadanya. Kayak Kiai Marzuki ucapkan itu adalah pedoman kita, di mana kita akan mencari kebenaran bersama-sama. Lah ini kalau kita mau mencari kebenaran disuruh tes DNA saja ngamuk-ngamuk, gimana akan selesai? Malah hujat sana hujat sini, mengkafir-kafirkan orang yang tidak mempercayai golongan mereka. Ini yang harus kita pahami bersama. Kalaulah memang pemilihan ketua umum PBNU itu ada syarat muatan politik, ada syarat kepentingan di situ, semakin besar jabatannya, semakin besar pula peluang politiknya. Itu yang harus kita pahami. Oke, sebelum ke Om Bengki, izin host. Enggak. Jadi tadi saya senang sekali dengan konstruksi narasi yang disampaikan oleh Gus Pak. Itu menunjukkan bahwa dialektika, sebuah logika kajian, itu bisa dinarasikan dengan elegan. Itulah yang kita butuhkan. Bukan kalimat sumbang, bukan narasi yang tidak mempunyai tanggung jawab, yang hanya melemparkan kalimat tapi tidak bertanggung jawab. Saya acungi jempol buat Gus Faku, mempunyai argumentasi yang begini lumayan kuat. Sebentar. Beberapa ya, sebentar. Ketua Bajnas itu pesanan siapa? Itu rekomendasi Roisul Am yang harus diterima oleh Ketua Umum PBNU. Nah makanya kenapa di NU banyak kabib-kabib, itu pesanan Roisul Am semua. Sebentar. Gus Yahya itu mengangkat. Ya, sebentar. Oke. Jadi, memang itulah yang kita butuhkan. Sebuah adu logika antara argumentasi Anda atau argumentasi saya yang benar. Di situ kita uji. Gitu loh, maksud saya. Jadi jangan kayak bocah, hanya melemparkan kalimat tanpa ada rasa tanggung jawab. Tadi Gus Faku menyampaikan bahwa targetnya adalah Rois Am. Yang jelas-jelas di situ adalah Mukibin, bisa dikatakan. Dari awal sebelum adanya MLP, secara frontal, bahkan saya mengatakan sampai saya tidak mengatakan dia itu kiai, hanya menyebutnya itu Pak Miftah, itu bukti bahwa saya memang arahnya ke Rois Am. Itu awalnya, sebelum saya itu setuju dengan cara pandang MLP. Tapi semakin ke sini itu tidak ada perbaikan dalam statement maupun sikap dari ketum. Makanya sepaket saja kita ajukan MLB, targetnya adalah ketum dan Rois Am. Toh nanti memang targetnya hanya Rois Am, ya enggak masalah. Memang itu awalnya saya tidak sepakat cara pandangnya Rois Am. Kan begitu toh. Jadi kalau memang kita mempunyai argumentasi yang kuat, data yang kuat, arahnya kemana, kita itu bagaimana sih harusnya, itu kita presentasikan saja.
kita bersikaplah seperti orang akademisi. Walaupun kita itu memang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang mumpuni, tapi seenggak-enggaknya kita belajar bagaimana sih sikap dewasa dalam berdialektika. Jangan hanya di Komal sana berani berkata, ketika dinaikkan di sini tidak berani. Itulah menunjukkan cara pandang Mukibin. Itu loh. Ketika ada argumentasi teman-teman yang sudah konstruktif, punya analisis, punya data, punya fakta yang ada bagaimana yang terjadi, lalu kita adu dengan orang yang mempunyai kontra narasi, kok tidak berani, tapi di room lain mengatakan sifatnya itu provokatif, dalam arti itu seolah menyudutkan orang yang menghendaki MLB dengan cara apa? Orang yang menghendak MLB dikatakan orang yang akan menghancurkan NU, kan itu provokatif begitu. Kalau Anda itu mempunyai logika yang kuat, naik, jangan seperti anak kecil. Mungkin itu, host. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali izin kita menanggapi, host. Izin sebentar Bang, sebelum menanggapi Bang, menanggapi saya sapa dulu, ini ada Bang Bengki sama Kang Nusantara Bangkit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kasih gambaran dulu ya. Ini ketetapan di ADRT ya. Rois Am adalah jabatan tertinggi dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama NU. Khususnya pada lembaga Suriah, Rois Am memegang posisi sebagai pemimpin tertinggi dan memiliki wewenang untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengambil keputusan strategis organisasi dalam struktur NU. Rois Am berada di atas Ketua Umum Tanfijiyah yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan. Nah, ini udah jelas. Otak pelakunya itu yaitu Rois Am. Gak bisa ditawar, terlebih NU diikat dengan rasa hormat kepada karena Rois Am itu termasuk jajaran yang dihostkan gitu kan. Nah, itu. Oke, Gus. Oke, terima kasih itu Gus Ruhi, itu pengetahuan ya. Sementara kita memang baru dapat sekarang. Artinya sekarang udah gamblang ya. Berarti kalau memang terjadi MLB ada 3 poin. Pertama, ganti Rois Am, kedua ganti ketum, ketiga bersihkan Babilawi dari PBNU. Itu misi dari MLB. Lanjut, Bang Bengki. Bang Raja Wali, silakan. Tapi mungkin. Ya, izin sebentar saja mungkin. Biar kita diskusinya dapat titik temu. Artinya seperti yang dikatakan Kamandanu itu kan tidak seperti itu, tidak sepele itu. Artinya ketika ketum yang berbicara bahwa nasab Habib Ba'alawi itu tersambung kepada Nabi, itu kan jelas seolah-olah dapat legitimasi. Kan seperti itu. Saya kira ketika kawan-kawan atau tokoh-tokoh yang menggelorakan MLB itu ada dasarnya. Itu ada dasarnya apa? Yaitu ketika ketum mengatakan bahwa nasab Habib Ba'alawi itu tersambung. Itulah muncul dari petisi-petisi atau struktural di bawah itu menggelorakan untuk mengajukan MLB. Saya kira seperti itu. Jadi ada dasarnya ketika para struktural NU itu mengajukan disegerakannya MLB. Saya kira seperti itu, agar kita diskusinya dapat poinnya, tidak melebar kemana-mana. Dan asumsi atau prediksi para kiai-kiai sepuh yang bahwa PBNU ada indikasi dikuasai oleh para Habib Ba'alawi, ternyata kan ada titik terang, kan seperti itu, bahwa tidak menutup kemungkinan kalau kita semua diam itu kan dengan mudah PBNU itu dikuasai oleh para Babilawi ini, karena indikasi ke arah situ itu kan sudah jelas, ada gambaran-gambarannya seperti apa, seperti masuknya Lutfi bin Yahya ke struktural PBNU itu kan luar biasa kerusakannya. Ya tidak menutup kemungkinan Lutfi bin Yahya ini sudah punya jongos-jongosnya di PBNU. Dan tidak menutup kemungkinan ketum atau Rois Am itu kan menjadi partner mereka. Dan Lutfi kan itu belum ada surat pemecatannya, itu hanya retorika belaka itu.
Iya, dan masih menjadi anggota PBNU, jabatannya Mustasar. Itu lebih tinggi lagi, Lutfiwin Yahya itu. Jadi asumsi-asumsi atau narasi-narasi kecurigaan para kawan-kawan itu bukan tanpa dasar. Jelas dasarnya sangat kuat saya kira. Ya monggo yang lain mungkin untuk menambah. Silahkan Itu Bang saja. Bengki. Monggo Bang Bengki. Ya, makasih saudaraku semuanya. Saya masih melanjutkan proyek saya, menelisik keberadaan Mbak Lawi menyusup di mana aja. Info malam ini terakhir untuk di Samarinda, PC Samarinda, kota Samarinda itu Habibnya ada 2. Di Kalimantan itu ada 1, Kalimantan Selatan. Yang agak mengejutkan saya malah di kota Banjarbaru, ibu kota Kalimantan Selatan, itu malah ketua umumnya, ketua Tanfidziyah PCNU Banjarbaru itu Habib. Saya belum dapat susunan resminya, tapi karena ketua umumnya Habib, ya sudah, wassalam sudah. Banjarbaru. Mungkin itu aja. Jadi seluruhnya itu Bang Bengki berapa itu? Di Kalimantan, seluruh Kalimantan itu ada berapa? Saya belum dapat data. Pengurusan. Saya belum dapat data utuh, Bang. Sementara Yang enggak sudah sementara ini, yang sementara sudah ini ketemu, seluruh Kalimantan. ya, yang sudah ketemu itu masih saya fokus di Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, di Tanah Bumbu, Tanah Grogot, Kalimantan Timur, Samarinda. Itu yang sudah. Jawa Barat, Jawa Tengah sudah, Jawa Timur sudah, kabupaten-kabupatennya Malang sudah, Pasuruan sudah, yang lain-lain belum, bertahap Bang, sebentar. Itu intinya itu, saya punya pekerjaan baru sekarang. Bukan, Iya, iya. Selamat Om Bengki. karena memang saya nggak bisa baca kitab, ya sudah, saya meneliti Habib ini nyempilnya Mantap. di mana aja, saya mau Mantap, kejar. mantap. Keren. Saya mau kejar sampai mereka ngumpet di warteg Jadi- pun saya kejar. Jadi teman-teman begini maksud saya itu. Sementara tetap ini ada 8 ya? gelorakan suara Banyak sekali, Bang. ketidakpercayaan kita kepada kepengurusan yang sekarang itu sebagai Betul. upaya di mana si para petinggi yang memiliki otoritas memutuskan sesuatu itu supaya jangan ceroboh, bahwa Betul. yang kecerobohan yang dibuat itu akan berdampak secara serius kepada kami yang di bawah, yang sebagai Nahdien gitu. Nah ini harus memang terus kita gelorakan gitu. Setidaknya Bang meskipun Ruhi, apa Gus, tidak tercapai, Waku. setidaknya itu menjadi impact kepada mereka. Gus Waku, biasanya kita nih ya, pengalaman saya di kampung, kalau yang sudah tanfidyah 2 kali, itu naik menjadi suriah. Tetapi ini ada tanda tanya juga kemarin waktu terakhir Kiai Said itu, ketika Kiai Said sebagai ketua umum PBNU setelah pensiun, beliau tidak langsung naik menjadi mutasyar. Ini yang tanda tanya juga ya. Jadi kenapa sih malah seolah-olah setelah menjadi ketua umum tidak menjadi pengurus lagi gitu? Ini ada apa gitu? Kiai Said masih di Mustasar, tapi hanya anggota aja. Kiai. Enggak, maksudnya jadi mutasyar Sudah langsung ditawari, gitu. beliau secara formalitas sudah ditawari gitu kan, tapi kata Kiai Said, saya ingin istirahat, fokus dulu ngurus jadi dosen lah ya gitu. Tawaran memang ini sudah pertanyaan ada. juga nih, apakah kira-kira nih ke depan Kiai Said bisa masuk lagi dan mengganti lagi ketua umum menjadi PBNU lagi? Bisa nggak? Sangat kira-kira? bisa. Insya Allah sangat bisa. Bisa. Ya kan kemarin Kiai Said itu kan ikut nyalon kan. Artinya bisa. Tidak ada yang menghalangi. Ya bisa. Kemarin Ya, kalah, tahun depan, kemarin 2000. kalah kan, kemarin 27. Yang mau karena dicalonkan, dicurangi. yang mau dicalonkan Gus Skincare. Aduh, ini Bang Kamandanu ini telat Ya, infonya. pokoknya 2027 harapan kita itu Iya, mudah-mudahan. Kiai Haji Ma'ruf Amin kembali menjadi Roisul Am, Kiai Haji Said Agil Siraj menjadi ketua umum baru lagi tahun 2027 nanti itu. Harapan kita itu.
Ya mudah-mudahan seperti itu aja lah, biar aman. Kabarnya gimana Bang Riki? Tapi ada kesulitan Gus Paku. Gus Paku ada kesulitan nih Dinda Paku, bahwa ternyata PCNU di bawah yang mempunyai hak suara itu juga sudah diisi oleh banyak Habib. Ini problem ini. Ya, problem ini. Jadi begini teman-teman ya. Untuk ketua umum PBNU, mohon maaf, kalau menurut saya itu dia kan ada manuver. Dia bisa bermanuver, bisa apa aja ya, transaksi uang dan sejenisnya. Untuk ketua umum PBNU itu bisa saja, dan itu tidak ternafikan. Gitu. Tapi kalau untuk pemilihan Roisul Am, mohon maaf, ini enggak seperti itu. Kalau Roisul Am itu kan menggunakan hali wal akdi, istilahnya itu langsung ditunjuk oleh kiai-kiai host, dan insya Allah nanti itu yang akan ditunjuk itu Kiai Ma'ruf Amin. Jadi tidak beda dengan ketua. Jadi maksud saya kalau Roisul Amnya diganti dengan Kiai Ma'ruf Amin, meskipun nanti itu ternyata Kiai Said tetap kalah karena kalah politik lah ya gitu sama oleh Kiai Yahya. Asalkan mentornya diganti, insya Allah Kiai Yahya pun akan berubah haluannya 180 derajat, saya jamin. Asalkan mentornya diubah. Gus, sebentar Gus, begini Gus. Kan tadi Bang Bengki meneliti beberapa Babilawi yang masuk ke dalam strukturan NU. Saya punya keinginan, ada seseorang yang ingin keinginan saya itu bisa ada teman kita yang membuka Adinda Ketum itu di mana. Masalahnya kemarin saya naik komal mereka ternyata masih menghujat adiknya juga. Toh Adinda Ketum siapa ini? Dicaci maki. Bentar. Bang Kamandanu jangan dulu melebar. Ini saya ingin menarasikan dulu dari narasi Dinda Paku, bahwa kalau mentornya Kiai Ma'ruf Amin atau yang ada di barisan yang lurus tidak terkontaminasi dari Babilawi, kemudian Gus Yahya juga kalau mentornya udah bener pasti akan bener. Nah kalau saya udah nggak sepakat, udah jangan dipakai lagi orang yang tidak punya prinsip seperti ketum PBNU, bahkan mau menyelisihi kebenaran di muka umum. Ini sudah nggak bisa dipakai, nggak punya prinsip. Masa ditekan oleh Roisam aja berani berbohong. Saya udah nggak sepakat. Ya, jadi tetap aja ketum PBNU harus diganti. Cuma kan masalahnya nggak dipakai lagi pokoknya. Kalau ketua PBNU itu kita kan nggak bisa bersuara apapun karena yang bisa memilih itu kan para PC-PC itu gitu kan. Ya mudah-mudahan si PC-PC itu tidak memilih itu gitu kan. Tapi andai kata pun ternyata masih terpilih, asalkan satu harapan saya itu Roisul Amnya itu diganti dengan Ma'ruf Amin, insya Allah kita selamat. Tapi izin menanggapi tappingan di bawah. Izin. Bang Erki, sebentar. Bang Bengki. Yes. Bang Bengki. Ya, siap. Yang di Pasuruan itu siapa Habib yang menjadi pengurus PBNU? Ini Alpin ini menanyakan, kan saya tidak tahu. Kan Bang Bengki kemarin itu kan mengatakan ada 3 apa 2 itu di Pasuruan ini. Yang terbaca di saya itu ada 6. Yang terbaca ada 6 Bang Alpin. Sebentar saya bacain sebentar. Nggak penting Alpin ini. Masa kita dianggap bodoh? Apa yang dikatakan itu pasti ada data. Nggak mungkin kayak Babilawi kita. Kalau dikatakan bahwa di PCNU itu ada Babilawi, itu ada fakta kita. Jadi ini Alpin ini gimana pola berpikirnya? Masa dianggap framing orang sekelas kita? Emangnya kita Babilawi yang suka berdusta? Jangan begitu Bang Alvin ya, jangan begitulah. Hargai orang. Di Pasuruan ya, ada Habib. Kalaupun mau, sebentar Bang Bengki, kalau mau saya ingin tahu dong infonya, seperti saya WA ke Bang Bengki. Minta dikirimkan gitu, jadi bukan menuduh kita framing, itu udah nggak bener.
Nggak benar itu. Nah, itu kan sudah saya jawab. Yang tahu Bang Bengki, saya kan tahunya dari Bang Bengki semalam itu kan. Iya, tapi Iya. tuduhan Betul, framing Yang itu nggak Alvin ini benar. kan mengatakan itu. Tuduhan Jadi framing itu nggak begini, benar. Jangan. jadi begini ya, yang framing itu ketika ada narasi MLB dituduh sebagai orang yang menghancurkan PBNU, itulah orang yang framing karena argumentasinya tidak jelas. Itu Lah loh. tadi itu kan sudah disebut Alvin, sudah disebut Betul. sama Bang Bengki nama-namanya itu kan Jadi- Gini aja teman-teman. Mulai sekarang dan seterusnya kalau mereka mencaci maki Adinda Ketum, ya kita nggak usah bela-belain lagi lah, udah diemin aja. Karena Jadi- bela-bela juga ternyata mereka itu sekongkol. Biar Ketumnya tahu Adindanya dicaci maki. Di mana Adinda? Di mana Adinda? Itu setiap hari loh, di komal-komal mereka. Jangan begitu Bang Kamandanu, nanti ada alkemi kejang-kejang di bawah denger gitu. Aduh, itu kan pembela Ketum itu. Iya, makanya mulai saat ini dan seterusnya bagi saya udahlah, udah capek membela Adinda yang di mana ternyata kakandanya nggak inget juga dibela-bela gitu. Jadi gini ya, apa Gus Faku ya, saya tadi sepakat dengan apa yang dinarasikan oleh Mas Riki bahwa seorang pemimpin itu kan harus mempunyai karakter yang kuat ya. Jadi tidak mungkin disetir dengan orang-orang yang memang tidak mempunyai otoritas di situ. Jadi seorang pemimpin yang memang sudah ketika mengarungi sebuah perjalanan organisasi dan dia terindikasi gagal dalam menjalankan organisasi, itu sudah produk gagal, tidak perlu lagi untuk dicalonkan. Nah, maksud saya begini, memang itu bukan otoritas kita, tapi setidaknya dengan adanya Komal ini kita bisa menarasikan bahwa tidak perlu lagi kita memilih ketum yang dalam menjalankan organisasinya sudah gagal begitu. Ya kita sapa ini dulu si ini. Alvin ini menanyakan terus ini Bang Bengki. Sebaiknya ya disebut aja namanya Bang Bengki. Yang di Pasuruan ini. Yang di Alvin Pasuruan. ini masih Ya, data yang saya pegang. dengerin Alvin tuh. Ini untuk Mustasar Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf. Terus untuk Suriah, ketuanya wakil-wakil Rois Habib Abu Bakar bin Hasan Assegaf. Dan untuk wakil Katib Habib Umar bin Abu Bakar Al-Mukdor, ada Habib Ridho Bafakih, masih wakil Katib Habib Ahmad Al-Habsi. Nah, itu ya Bang Alvin, nggak ada Abu Gosok, nggak ada. Abu Gosoknya nggak ada. Bro. Imron. Nah itu ada 5 di Pasuruan. Yang cukup menjengangkan ya ternyata Ketua Robitoh Alawiyah. Tapi ini saya disclaimer ya, ini yang 2016 ke 2021 ya. Yang 2024 belum ketemu, entah belum ada pelantikan atau apa, saya nggak tahu. Tapi Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, Ketua RA itu pernah menjadi Ketua Mustasar. Jadi pemimpin tertinggi NU di Pasuruan. Nah, ini juga terjadi di Kota Habib, yaitu Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ketua Tanfiziahnya itu adalah Habib. Saya belum dapat pengurus komplitnya, lengkapnya. Tapi ini data terus berkembang terus, tiap hari berkembang terus. Dan dari Jawa Tengah ada 3 Habib, Jawa Barat ada 1 Habib, Banten bersih dari Habib. DKI ada 6, Malang ada 6, Surabaya 2. Samarinda 1, Jadi itu yang sudah ketemu. Sok lanjut, Mangga. jadi begini Bang Mengedi, jadi begini Bang Mengedi. Tidak terlalu penting bagi saya. Kita hitung berapa jumlah aktif Habib itu sedikit sekali, 0, sekian persen Habib yang terlibat di NU. Cuma yang jadi masalah kita itu adalah jongos, pengurus NU yang jadi jongos. Ini justru gerakannya lebih daripada Habib. Nah kalau Habib sendiri itu dia
ketika menjabat itu dia masih malu-malu kan, karena Gini aja, akan disangka justru ABCD. Tapi Bang kalau Roy, yang Bang kibin itu, Bengki, yang kibin Bang Riki sudah semuanya Gini. Bos, ini Ya, izin ya, turun ya. ya, izin turun Ya, karena monggo. aku mau cari Adi dia lebih parah seperti Nusron Wahid nyasar. gitu kan. Dia gerakannya itu Assalamualaikum. lebih Waalaikumsalam. lebih apa ya? Lebih pasti menguntungkan ke Khabibnya dibanding Iya. gerakannya Khabib itu sendiri. Maksud saya Ini begini. problem kita itu. Maksud saya gini, Bang Ruhi. Dengan kita memelototi mereka, ada kelompok orang atau kelompok Nahdiyin yang memelototi posisi mereka, ini ada apa arah baru gitu loh. Selama ini kita hanya berbicara tentang nasab, ternyata mereka sudah nyempil di mana-mana. Nah, kedua, yang kecil ini harus kita perhatikan. Karena kalau tidak, ini akan menjadi besar. Orang yang masih kecil aja sudah mengacaukan situasi politik keperpihakan di PBNU. Apalagi nanti makin besar, makin sulit lagi gitu loh. Ya. Itu maksud saya ke sana. Betul. Supaya kita peduli Sama, aja. bagus. Kita peduli untuk menjaga keutuhan pengurus PBNU, PWNU, Betul sekali, Om cabang, Bengki. ranting, anak-anak cabang, anak ranting semua harus bersih dari Habib seluruh Indonesia. Itu tujuannya. Betul. Cuma ya kalau misalnya dipegang atau dikuasai Khabib itu enak sekali kita membidik ya, atau memantau itu enak sekali, gampang lah ya. Ya tapi yang buktinya sulit gini, itu- Kang Ruhi, yang saat ini ya di Banjarbaru itu nyata ketua Tanfiziahnya itu dari Habib. Nah, Cabang. maksud saya begini, itu enaknya itu begini, kalau udah nyata-nyata jelas Khabib kan enak ngemonitornya, gitu kan? Dia udah jelas. Ini yang sulit itu, yang bangsa kita, tapi mukibin akut. Nah ini Kibin akut. ini Yang kan susah dideteksi. gerakannya itu kan kita nggak bisa ngebaca gitu kan? Nah, Nah, ini justru itu kalau anggaplah sekarang di PBNU, di PBNU ada 9 Habib. 9 Habib aja sudah mempunyai mukibin binaan. Ya kan udah punya mukibin binaan segini banyak, segini besar, segitu tinggi level. Apalagi tahun depan kalau kita nggak monitor, kita nggak kontrol, kita nggak sorotin, meledak jadi 12 Habib, berapa lagi peranakan anak pinaknya, binaannya, Habis. gitu loh. Jadi